sekarang sampai selamanya. Dia yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Namamu yang kami kan serukan, Yesus yang hebat, Kau Raja yang hebat. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segala. Katakan namamu. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, penebus yang dulu sekarang selamanya. Kau yang berkuasa, Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, penebus yang hidup. Yeay, Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Katakan di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sama-sama katakan Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, kebangkitanmu di dalamku Tuhan, dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu, bersamamu. Oh yeah, yes, bersamamu Tuhan, bersamamu. Kau luar biasa. Aku milikmu, Aku milikmu. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Ku berserah kepadamu. Dengan iman kita katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Kami percaya Kau menggenggam, Kau genggam dalam tanganmu. Maka ini hatiku Tuhan, ini hatiku hanya untukmu Yesus, hanya
Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku, tak henti Tuhan, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu. Bawa hidup kami Yesus, ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, ke atas mesbahmu. tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti Yesus. Tuhan kau Allah, Tuhan kau Allahku, dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, atas mesbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Selamanya, Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan di mana juga nantinya kami akan memperingati karya pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, dan bagaimana Engkau juga bangkit mengalahkan maut. Dan kami sadar dan tahu bahwa itu semua Engkau kerjakan, Engkau lakukan adalah karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang mengangkat kami, kasih-Mu yang membawa kami, mengangkat kami dari jurang kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Kasih-Mu ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan belajar firman Tuhan untuk semakin merenungkan tentang besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang tak berkesudahan, kasih yang setia sampai pada akhirnya. Dan biarlah melalui pembelajaran ini, kasih kami kepada Tuhan juga semakin bertambah-tambah. Kasih kami kepada Tuhan juga semakin terus bertambah-tambah ya Tuhan. Bertambah dalam, bertambah luas, sama seperti kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, tema kita di bulan ini adalah Love Lifted Me, atau kasih yang mengangkat diriku. Di minggu yang pertama kita perlu belajar tentang kasih sampai akhir, atau love to the end. Nah, kalau berbicara tentang kasih, kasih itu adalah suatu perasaan yang dimensinya itu begitu kaya. Karena sedemikian begitu kayanya sehingga kasih itu akan sulit jika digambarkan hanya dengan satu kata saja. Nah, hal ini juga nampak dari single panel komik atau komik, satu komik panel ya, yang berjudul Love Is. Nah, komik tersebut itu menampilkan
sepasang kekasih ya, yang digambarkan seperti berwajah bocah dengan polosnya. Dan setiap kata love is ini dilanjutkan dengan frasa atau kalimat yang berhubungan dengan love is. Nah, sebagai contoh, dalam komik tersebut, single panel komik itu, dikatakan love is forgiving and forgetting. Kasih itu adalah mengampuni, memaafkan, dan melupakan. Lalu kemudian juga love is sharing. Kemudian juga love is what help you through hard time. Kasih itu adalah apa yang memampukan kamu untuk melewati masa-masa yang sulit. Yang kemudian juga yang sering kali harus kita lakukan, love is being able to say you are sorry. Kasih itu yang membuat saudara mampu untuk berkata, aku minta maaf. Nah, komik-komik ini semua, single panel komik ini diciptakan, digambarkan oleh seorang yang bernama Kim Grove. Dia seorang pemudi dari Selandia Baru. Dia menulis kata-kata itu untuk calon suaminya yang bernama Roberto Casali. Nah, untuk menggambarkan perasaan cintanya ya kepada Roberto, Kim ini secara iseng dia melukis gambar sepasang bocah laki-laki dan perempuan tadi pada secarik serbet. Ya, tahu serbet saudara kan? Kertas yang biasa digunakan ketika orang makan. Nah, berawal dari apa yang dilakukan oleh Kim inilah komik ini menjadi sangat terkenal. Saking terkenalnya sampai hari ini single panel komik ini masih saja dicetak di dalam surat-surat kabar yang terkenal di berbagai belahan dunia. Dari pertama kali Kim menulis atau menciptakan itu kurang lebih sudah 50 tahun ya. Bahkan yang penulisnya ini yang menggambarkan dan menciptakannya sekarang sudah wafat. Komik ini masih tetap terbit sampai sekarang. Dan kalau dihitung dari mulai pertama dia terbit sampai dengan sekarang kurun waktunya itu sudah ada lebih dari 14.000 kata-kata yang menggambarkan apa itu kasih. Bayangkan 14.000 saudara. Tadi saya kasih contohnya 4 saja saudara. Kalau kita bahas 14.000-nya kapan kita pulang saudara? Berarti makna kasih itu luas sekali. Saking luasnya bahkan sampai hari ini pun setelah 14.000 itu masih saja akan ada dibuat lagi, keluar lagi single panel komiknya berbicara tentang love is, kasih adalah. Nah, dari sini kita belajar bahwa sangat kayanya makna dan dimensi dari kasih tersebut itu tidaklah terlepas dari kenyataan bahwa kasih tadi memiliki daya dan kekuatan yang sedemikian besarnya. Sehingga secara positif kasih itu dapat mengangkat kehidupan dari keruntuhan kepada pemulihan. Nah, kasih yang samalah yang ditunjukkan Allah, yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita bagi setiap kita. Kasih yang juga mengangkat kita
Dari yang harusnya kita menuju jurang kebinasaan kepada kehidupan yang sesuai dengan rencananya. Itulah kekuatan dari kasih. Itulah kasih yang mengangkat diri kita semua. Itulah kekuatan kasih. Love lifted me. Kasih yang mengangkat diriku. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi karena kasih. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang mengangkat kita. Kasih yang mengangkat diri kita. Nah, kasih Tuhan yang mengangkat dan memulihkan hidup kita inilah yang akan kita pelajari di sepanjang bulan yang akan kita jalani ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bulan di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus serta juga kebangkitannya dari kematian. Dua peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kekristenan. Amin. Natal itu penting. Yesus Kristus lahir ke dunia. Tetapi tak kalah penting yang menjadi misinya adalah hari Jumat Agung dan hari Paskah. Itu misi pentingnya, saudara. Dia bukan hanya sekedar hadir saja di dunia ini, lalu dia cabut dari dunia ini, nggak enak di dunia, pergi lagi. Enggak, saudara. Misinya adalah 2 hari yang akan kita peringati di sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, yakni hari Jumat Agung, yakni hari daripada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Ia mati menanggung dosa-dosa kita. Lalu hari Minggu Paskah, yaitu hari di mana ia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Itulah 2 hari penting dalam kekristenan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, untuk memulai telaah kita yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini, pertama-tama kita akan melihat dulu peristiwa yang terjadi sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Lalu dia secara tidak adil diadili oleh pengadilan agama Yahudi. Lalu kemudian ia diserahkan oleh para pemuka agama Yahudi kepada penguasa kekaisaran Romawi. Dan akhirnya ia disiksa dan disalibkan. Nah, kita akan terlebih dahulu melihat peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu 1, 2, 3 ya. Ayat yang kelima kita mau baca 1, 2, 3 ya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Itu silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, peristiwa yang terjadi di ayat yang kita baca barusan ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sebelum hari raya Paskah. Malam itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-muridnya. Itulah yang kalau kita kenal di dalam bahasa Inggris the Last Supper, ya kan? Perjamuan malam
Kenapa terakhir ya? Karena memang inilah terakhir kali Yesus makan bersama dengan para muridnya. Kenapa? Karena setelah itu Yesus ditangkap, ya, disiksa, diadili, dihukuman mati, ya. Dan ini memang perjamuan yang terakhir. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama tadi, Bapak Ibu ini, ya, ketika mereka melakukan perjamuan malam terakhir itu, di ayatnya yang pertama tadi dikatakan bahwa Yesus telah tahu, ya, kalimat di sana Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, saudara-saudari, kalau kita membaca ayat itu, berarti Tuhan Yesus sudah tahu hari kematiannya sudah dekat, betul? Sudah tahu dia. Artinya hari penderitaannya, apa yang akan dialaminya nantinya, dia sudah tahu. Dia sudah tahu dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami penganiayaan, dia akan mengalami penyiksaan, dia akan mati disalibkan. Dia sudah tahu. Karena itu dia di sini di ayat ini dikatakan bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, dengan latar belakang seperti itu, yakni bahwa harinya sudah akan tiba, hari-hari penderitaannya, hari-hari menjelang penganiayaan, penyiksaan yang akan dia hadapi. Lebih jauh di sana dikatakan, ya, dengan konteks latar belakang begitu, dikatakan ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Bahkan lebih lanjut dikatakan ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, ya, dari kalimat-kalimat ini kita bisa melihat kualitas dari kasih Tuhan kita. Kenapa? Kalau saudara tahu besok saudara mati, kira-kira bagaimana yang Anda lakukan? Saudara manja, betul? Udah gak panjang lagi umurku, senang-senangkanlah aku. Betul tidak? Kalau saudara tahu besok saudara dipanggil Tuhan, apa yang kemudian bisa saudara lakukan? Oh, puji Tuhan, Rolin bertaubat, luar biasa. Luar biasa Rolin pertama. Biasanya kalau orang sudah tahu besok mau dipanggil Tuhan, ya udahlah, terimalah nasibku, besok mau dipanggil Tuhan. Nah, Yesus tahu bahwa hari-harinya sudah hampir dekat, tetapi di sini justru ia menunjukkan kasihnya. Bahkan di sana dikatakan ia mengasihi murid-muridnya. Saya percaya murid-muridnya bukan hanya yang di sana, kita juga semua yang di sini adalah murid-murid Kristus. Tuhan Yesus mengasihi kita dan dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Kalimat ini menunjukkan kalau kualitas daripada kasih Kristus. Kenapa? Kualitas kasih daripada Kristus itu berbeda dari manusia pada umumnya. Mengapa kasihnya Kristus Yesus kok bisa berbeda daripada manusia? Yang pertama kita belajar bahwa kasih Kristus adalah kasih sampai akhir. Karena yang pertama, di dalam kasihnya ia melayani sampai kesudahan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saudara mau menjelang akhir, gak usahlah menjelang akhir lah, yang kalau udah tua-tua lah juga, apa yang bisa saudara lakukan? Pengen disenangkan, betul? Betul atau betul? Pengen dimanja, pengen disediakan semua, betul? Tetapi ini yang perlu kita pelajari,
Kristus Yesus tahu bahwa esok sudah mendekati akhir hidupnya. Tetapi di dalam kasihnya yang sampai akhir itu, ia melayani sampai kepada kesudahan. Di sini kita bisa belajar daripada Kristus bagaimana ia melayani dengan maksimal. Kenapa saya katakan ia melayani dengan maksimal? Karena ia mengambil posisi sebagai seorang hamba yang paling rendah. Saya ulangi, Kristus Yesus mengambil posisi sebagai hamba yang paling rendah. Tahukah saudara, posisi hamba yang paling rendah di dalam orang agama Yahudi apa? Yaitu orang yang membasuh kaki para tamu-tamu. Itu kerjaan hamba yang paling rendah. Kalau ada tamu datang, tahulah saudara, sendal mereka biru sableng, ya kan? Jalannya padang gurun, debu segala macam, tentu sendalnya berdebu. Kalau masuk rumah, biasanya di depan rumah ada sediakan tempayan air. Kalau saudara ingat kisah Yesus mengubah air menjadi anggur, tempayan-tempayan itu wajar ditemukan di depan rumah-rumah orang Yahudi. Kenapa? Itu untuk membasuh kaki. Dan pekerjaan hamba yang paling rendah itu adalah membasuh kaki para tamu. Dan posisi itu yang Tuhan Yesus ambil, saudara. Posisi itu sebagai seorang hamba itu yang ia ambil. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tahu Yesus bahwa ia mau menjelang akhirnya, mau menjelang akhir kisah hidupnya. Di ayat 4 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi itu baskom. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, bayangkan tidak? Posisi yang paling tertinggi, paling termulia, mengambil rupa menjadi manusia, melayani sebagai yang paling rendah, paling hina. Menjadi seorang hamba. Padahal kalau kita baca di pasal selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya, para murid mengakui bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan mereka. Seharusnya guru dan Tuhan mereka lah yang, para murid lah yang harusnya membasuh kaki Yesus. Tetapi Yesuslah yang membasuh kaki para murid. Saudara bisa lihat betapa mulianya Tuhan kita Yesus Kristus. Menjelang akhir hidupnya, ia melayani sampai kepada kesudahannya, bahkan melayani, mengambil posisi sebagai yang paling rendah. Itulah kasih Tuhan Yesus. Mau mendekati akhir hidupnya, kasihnya itu sampai akhir. Kasihnya tak berkesudahan. Tapi jangan pula nanti saudara, kalau orang tua saudara sakit, Pak, belajar dari Yesus, kasihnya tak berkesudahan, kasih sampai akhir, melayani terus, ditempelin nanti saudara. Jangan saudara. Tetapi di sini kita belajar bahwa kasih Yesus itu kasih yang tak berkesudahan, kasih yang sampai mau akhir hidupnya pun ia melayani. Saya ketika membayangkan hal ini ya, ini yang namanya paradoks. Yang tertinggi menjadi yang terendah. Paradoks kan? Saling bertentangan, betul? Bagaimana mungkin yang paling tinggi menjadi yang paling rendah? Dalam satu kesatuan. Umumnya orang kalau tinggi hati ya tinggi hati aja, saudara. Umumnya kalau orang rendah hati ya puji Tuhan tidak akan tinggi hati. Tapi dalam satu pribadi, ini luar biasanya saudara. Inilah kasih kita, kasih Tuhan kita. Nah, kerelaan Yesus dalam melayani sebagai seorang hamba inilah yang menginspirasi. Nah ini ya saudara, membasuh kakinya tadi. Pekerjaan yang paling rendah ini ya, paling hina di orang Yahudi
ya, tapi itu yang Yesus lakukan. Ia membasuh kaki para muridnya. Kerelaan Tuhan Yesus, ya, untuk melayani sebagai seorang hamba inilah yang menginspirasi, ya, seorang yang bernama Samuel Logan Brengle. Yang bersangkutan ini, ya, sarjana dari DePaul University Greencastle in USA, ya. Sangat cerdas, saudara. Cerdas. Sehingga berbagai pintu karir terbuka lebar bagi dirinya. Ini orang pinter. Dan ia meyakini Tuhan itu memanggil dirinya untuk melayani dalam berkhotbah. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Boston Theological Seminary di kota Boston, ya. Dan ia memperoleh, habis lulus dari sana, ia memperoleh beberapa tawaran untuk menggembalakan gereja-gereja Metodis yang besar. Wah, kalau zaman sekarang ada pendeta yang menolak gereja Metodis, kayaknya itu benar-benar hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau gereja-gereja Metodis, yang Metodis benar-benar ortodoks, ya, gereja Metodis yang benar-benar yang Metodis, GMI aja, nggak ada banyak apanya. Biasanya pendetanya itu dapat rumah, betul? Ada dapat pastorinya, ada, pokoknya lengkap lah. Jadi kalau dia ini menolak, ini luar biasa ini, ya. Namun ia lebih tertarik untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah di lembaga Bala Keselamatan yang saat itu belum lama dibuka di kota Boston. Dia nggak tertarik untuk menjadi gembala gereja-gereja Metodis yang besar. Dia mau menjadi seorang pengkhotbah di lembaga Bala Keselamatan. Kalau saudara sering dengar khotbah, Bala Keselamatannya pasti identik dengan seorang yang bernama William Booth. Berulang kali kita dengar ceritanya. Nah, ia pun pergi ke Inggris dan menemui William Booth, pendiri lembaga Bala Keselamatan, untuk menyatakan keinginannya mengabdikan diri melalui lembaga tersebut. Dia tolak gereja Metodis yang besar, dia mau melayani di lembaga Bala Keselamatan. Dia pergi menemui William Booth. Walaupun latar belakang pendidikan dari Brengle sangatlah cemerlang, orang pintar kan, begitu ya saudara. Namun Booth justru menugaskannya untuk memasuki barak pelatihan Bala Keselamatan di London. Kamu pergi dulu ke barak sana, ya, barak pelatihan sana. Di sana ia bukan ditugaskan untuk berkhotbah di antara orang banyak, tetapi setiap hari ia harus apa? Membersihkan dan menyemir sepatu para siswa pelatihan lainnya. Baru sekarang saya ngerti, saudara. Itu sebabnya kenapa kalau habis saya tamat dari sekolah teologi, praktek di gereja-gereja, kerjaannya itu nyikat WC. Baru saya, oh iya juga ya. Nyikat WC, ngelap kaca, mandiin anjing, ya kan, nyapu rumah, ngepel. Oh iya. Iya. Saya dulu kan hampir kurang lebih kayak gini kan. Tamat teologi seminari. Mau di mana ini? Wah, nggak taunya sampai gereja. Ngepel, nyapu, nyuci, kan gitu kan. Sama seperti ini. Dia datang ke William Booth, kamu pergi ke pelatihan pembarakan. Di barak itu, dia ditugaskan membersihkan dan menyemir sepatu para siswa pelatihan. Dan ini yang ia katakan, sama seperti saya alami waktu dulu. Inikah hal yang terbaik yang dapat saya lakukan dalam Bala Keselamatan? Apakah saya telah membuat keputusan yang keliru? Sama kayak saya, saudara. Waktu dulu masuk praktek di gereja, selesai tamat loh. Ini bener enggak ya? Jauh-jauh kuliah di Bandung S1 4 tahun. Habis itu kerjaannya bersih-bersih. Nyapu-nyapu rumah, nyuci kain, nyuci piring. Anak-anak teologi sekarang mungkin nggak tahu ya. Kalau saya dulu wajib itu. Makanya saudara, kalau Pak Stephen itu rajin nyapu rumah, ngapel rumah, itu warisan dari sana itu saudara. Warisan dari itu tadi. Kalau nggak kena itu nggak tahu saudara. Itulah warisannya saudara. Nyapu rumah, ngepel, bersih, warisan dari sana. Nah ini dia bertanya, ini apa keputusan yang tepat nih? Keputusan yang keliru.
Nah, ketika dalam keadaan yang demikian, mendadak dalam benaknya Brangle, dia melihat gambar Yesus yang sedang membasuh kaki para. Tiba-tiba sudah diambang dalam keadaan betul tidak ini, dalam benaknya dia melihat gambar Yesus yang sedang membasuh kaki para muridnya tadi. Penglihatan tersebut menyentak dan menyadarkan dirinya tentang arti dari pengabdian. Tuh saudara, mana? Servanthood. Nih saudara, tentang pengabdian. Dia baru sadar, tersentak. Nih servanthood. 5 pilar gereja kita kan satunya servanthood, ya, saudara, pengabdian. Ia menulis dalam jurnal Love Slave sebagai berikut. Saya dapat melihat Tuhanku yang datang dari pangkuan Bapa yang kekal dan kemuliaan sorga serta pujaan para malaikat membungkukkan diri di depan kaki para pelayan yang sederhana dan tak terdidik, membasuhnya, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang hamba. Luar biasa. Tuhan Yesus membungkukkan diri di depan kaki para murid. Para murid yang sederhana, para murid yang tak terdidik. Orang-orang kalau dibilang pakai kasta, kasta yang rendah. Tapi Tuhan membungkukkan dirinya, membasuh kaki mereka, mengelap kaki mereka dengan kain yang ada di pinggangnya. Benar-benar suatu pengabdian, saudara. Itulah kualitas dari kasih Tuhan kita. Kasih yang luar biasa, saudara. Seketika itu juga si Brangle tadi, saya berlutut dan berdoa, Tuhan, Engkau membasuh kaki para murid-Mu, saya akan menyemir sepatu teman-temanku. Jadi saudara, kalau saudara menyusun kursi ini bukan berarti saudara paling rendah. Kalau saudara mengambil sampah yang berserakan bukan berarti saudara paling rendah. Kalau saudara melihat keran air nyala tumpah-tumpah gak ada yang mematikan, lalu Anda mematikan, bukan berarti Anda yang paling rendah. Halo? Itulah pengabdian. Itulah yang dicontohkan Tuhan kita Yesus. Dia tidak memandang status sosial. Dia tidak memandang dirinya sebagai yang maha tinggi, membungkukkan diri di depan para pelayan yang sederhana dan tak terdidik. Dia tidak memandang itu, saudara. Haleluya. Munculkanlah dalam diri kita suatu pengabdian. Pengabdian yang tidak memandang tinggi rendahnya. Amin. Pengabdian, saudara. Hari itu Brangle mengambil keputusan untuk mengabdi. Saya akan menyemir sepatu teman-temanku. Haleluya. Mau mengabdi? Mau mengabdi? Tuhan aja mengabdi loh, saudara. Betul? Tuhan aja membungkukkan diri yang paling rendah, betul? Sudah saya bilang tadi, pekerjaan yang paling rendah tukang lap kaki. Tuhan Yesus mengambil posisi itu. Haleluya. Pengabdian Yesus sampai akhir, yaitu dengan melayani dan membasuh kaki para muridnya tersebut, telah mengubah sikap dan tata nilai dalam diri Samuel Brangle
Selewat masa pelatihannya di Inggris, ia diutus ke Amerika Serikat untuk melayani di sana. Akhirnya ia menjadi seorang komisioner atau pemimpin teritorial bala keselamatan di Amerika Serikat dan menjadi salah seorang tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar-dasar dari doktrin kekudusan di dalam lembaga pelayanan tersebut. Luar biasa saudara, dimulai dari menyemir sepatu. Kalau mau masuk langsung tinggi-tinggi nggak dapat saudara. Saya benar-benar terinspirasi dari kisahnya Brengkel ini saudara ya. Saya terinspirasi. Sekarang ia menyadari ini orangnya. Prinsip hidup sebagai seorang hamba Tuhan yaitu melayani dalam kerendahan hati dan kasih. Oleh karena itu saya bilang saya sangat-sangat terinspirasi. Pengabdian, servanthood. Karena kasihnya Tuhan Yesus melayani sampai dengan akhir. Bahkan mengambil posisi pelayan yang paling rendah. Yang kedua, kenapa kasih Kristus itulah kasih yang sampai akhir? Kasih yang berbeda dari manusia kebanyakan. Karena di dalam kasihnya ia bersikap sabar sampai kesudahannya. Nah, saudara-saudari, kalau kita bisa melihat di ayat ini, saudara, ya, Tuhan Yesus itu masih bersikap sabar kepada muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Padahal Tuhan Yesus tuh tahu kalau Yudas Iskariot itu akan mengkhianati dia. Ya, akan tetapi di dalam perjamuan makan tersebut, ya, Tuhan Yesus tetap membasuh kaki Yudas Iskariot. Kalau kita baca di ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sesungguhnya Yesus itu sudah tahu niat jahat dalam diri Yudas tersebut, yaitu niatan untuk menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi demi memperoleh imbalan uang dari mereka. Nanti saudara bacain dalam Yohanes pasal 13 ayat 21-26 dan Matius 26 ayat 14-16. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot itu akan mengkhianati dia. Walaupun Yesus telah mengetahui niat jahat dalam diri Yudas, namun Yesus tetap rela. Tetap apa? Siapa di sini yang punya orang atau punya dulu masa atau gimana yang mengkhianati saudara? Mampu nggak saudara basuh kakinya? Halo, mampu nggak saudara? Saudara tahu bahwa orang tersebut mengkhianati saudara, sanggup masih membasuh kakinya? Jangan-jangan udah ada sedia pisau di sini, kita keluarkan kakinya tusuk. Betul? Atau jangan waktu kakinya dimasukkan, disiram dengan air cuka atau air apalah yang berbahaya, biar mampus sekalian Pak, gitu kan. Yesus tahu loh, Yudas tuh mengkhianati, tahu ya Yudas itu akan mengkhianati, menyerahkan, tapi Yesus tetap rela membasuh. Makanya luar biasa pribadi Tuhan kita tuh Yesus Kristus itu saudara, luar biasa. Kalau tadi yang tertinggi mengambil posisi yang paling rendah dalam pelayanan, yang kemudian tahu orang di depannya ini pengkhianat, tetapi dia tetap membungkukkan dirinya, membasuh kakinya. Luar biasa saudara. Haleluya. Kalau Anda yang menjadi Yesus,
Apa yang Anda lakukan? Itu tadi. Aduh, mari kita merenung sejenak saudara. Kalau saudara mau tertawa nggak apa-apa saudara. Apa yang Anda lakukan? Saya nggak percaya kalau saudara membasuh kakinya. Nggak percaya saya. Pasti yang lain, betul. Tapi Yesus tetap membasuh kakinya. Kira-kira di dekat Anda duduk orang yang sebentar lagi akan mengkhianati Anda. Apa sikap Anda terhadap orang tersebut? Atau nggak mungkin? Oh, gini tangannya kan? Atau udah siapkan apa gitu di sini? Aduh, luar biasa loh saudara. Tuhan kita Yesus Kristus ini saudara luar biasa. Luar biasa. Walaupun ia telah mengetahuinya, namun tetap saja Yesus rela membasuh kaki Yudas Iskariot. Luar biasa saudara, luar biasa. Di dalam kasihnya, dia tetap bersikap sabar terhadap Yudas Iskariot sampai pada kesudahannya. Dan di dalam kesabarannya itu, Yesus itu memberi kesempatan kepada Yudas untuk berbalik dan bertobat dari niat jahat yang ada di dalam dia tetap sabar. Sabar kalau Yudas ini bertobat. Makanya dia tetap membasuh kakinya. Hal ini selaras dengan apa yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, yaitu ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau kok Pak kayaknya saya mau melakukan apa saja ini Pak, kayaknya aman-aman aja Pak. Iya, Tuhan sedang sabar. Amin. Tuhan sedang sabar karena mau sampai akhir kehidupannya pun Tuhan Yesus di bumi, ia masih sabar berharap kalau si Yudas itu bertobat. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi kalau hari ini keadaanmu baik-baik saja, Tuhan sedang sabar. Amin. Karena memang Tuhan tidak menghendaki orang binasa. Ia bersikap sabar sampai Yudas mencapai point of no return, titik balik, titik di mana orang tidak dapat berbalik kembali. Tuhan itu sabar sampai mencapai point of no return, titik dari mana orang tidak dapat kembali. Point of no return itu seperti antara lain dapat kita lihat di Sungai Niagara yang memisahkan antara negara Amerika Serikat dan Kanada. Yang pernah ke sana, saya belum pernah ke sana, mudah-mudahan ada yang mengajak saya ke sana. Ya. Di sana ada dibuat tanda peringatan di Sungai Niagara itu. 100 yard, 100 meter, 1000 yard atau 900 meter ke depan, engkau kalau sudah berada di sana, engkau tidak akan dapat kembali lagi. Jadi itu suatu peringatan bahwa di situ point of no return. Kalau sudah tiba di titik itu, untuk kembali tidak bisa lagi. Kenapa? Orang tidak dapat akan kembali lagi karena arus sudah sedemikian derasnya. Kalaupun ia ingin berbalik kembali, ia tidak akan mampu dan terseret sampai ke bibir air terjun, hanyut dan jatuh ke air terjun yang sangat fatal. Ada satu poin, satu titik di mana itu tidak boleh dilewati. Kalau itu dilewati, tidak akan dapat kembali. Tuhan itu juga demikian. Mungkin Anda belum berada pada titiknya,
Tuhan masih sabar. Tapi Tuhan berikan nanti satu titik. Satu titik di mana point of no return. Tidak dapat kembali lagi. Kalau di negara tadi sudah dibuat tanda itu, kalau dilewati mau balik lagi, mau balik, gak bisa saudara, arusnya deras. Terbawa, hanyut, jatuh, selesai. Tuhan itu berharap Yudas seperti itu. Tapi Yudas sudah berada di pada titik point of no return. Tidak dapat kembali. Sayangnya Yudas mengabaikan kasih Yesus yang di dalam kesabarannya telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bertobat. Sehingga Yesus berkata kepada Yudas di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Karena Yudas sudah berada di pada point of no return. Titik di mana ia tidak dapat kembali lagi. Dengan demikian, maka pintu kesempatan bagi Yudas Iskariot untuk kembali dan bertobat telah tertutup. Tuhan itu sabar, masih dibasuhnya kakinya, berharap untuk Yudas bertobat. Tetapi Yudas telah sampai di pada point of no return. Titik di mana tidak dapat kembali lagi. Tuhan itu adalah pribadi yang panjang sabar. Amin. Namun bukan berarti kesabarannya tidak ada batasnya. Jangan sampai kita berada di point of no return. Titik di mana tidak dapat kembali lagi. Kalau di Niagara tadi lewat titik itu saudara, bye bye. Saudara nggak bisa balik lagi, mau balik lagi, nggak bisa, cus, terhilang, hanyut. Yudas pun demikian. Di dalam kasihnya Tuhan itu terus bersabar dengan memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Tuhan itu panjang sabar, panjang sabar. Tetapi apabila kesabarannya itu terus menerus diabaikan, maka pada batas tertentu orang tadi akan mencapai point of no return. Titik di mana tidak dapat kembali lagi. Luar biasa saudara, panjang sabar. Sama orang yang mengkhianatinya pun Tuhan Yesus masih sabar membasuh kakinya. Tetapi kalau orang tersebut sudah sampai pada point of no return, ya sudah. Oleh karena itu saya bilang sama saudara, kalau keadaan saudara hari ini baik-baik saja, Tuhan masih sabar. Kalau besok saudara keadaan juga masih baik-baik saja, Tuhan masih sabar. Ingat saja itu saudara. Ketika saudara sudah tidak dapat kembali lagi, itulah berarti saudara sudah berada di point of no return. Titik di mana tidak dapat kembali lagi. Haleluya saudara. Ya. Yang ketiga, kasih Kristus adalah kasih sampai akhir. Kalau yang pertama tadi ia melayani, yang kedua ia sabar, dan yang ketiga di dalam kasihnya ia mengorbankan dirinya sampai kesudahannya. Dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, artinya di dalam berkorban Tuhan Yesus itu tidak pernah bersifat separuh-separuh. Tetapi ia selalu bekerja sampai tuntas. Nah, yang perlu kita pahami tentang sifat Tuhan, kalau Tuhan itu melakukan sesuatu, memulai sesuatu itu tidak pernah dia setengah-setengah. Dia pasti mengerjakannya sampai tuntas. Sebagai contoh, orang Israel dipimpinnya keluar dari tanah Mesir. Apakah dibiarkan aja udah jalan sendiri sekarang? Karena keluar dari tanah Mesir, ayo usaha sendiri. Tidak saudara, ya kan? Terus disertai sampai pada akhirnya bangsa Israel itu tiba di negeri Kanaan.
Sampai mereka merebut wilayah negeri Kanaan itu sampai tuntas. Betul? Tuhan Yesus itu bukan kayak yang biasa kita lihat di TV. Saudara lihat sering proyek mangkrak. Memulai sesuatunya mantap. Bangun pondasi, bangun ini. Setelah itu mangkrak. Namanya ketawa dia. Ada enggak Pak proyek-proyek mangkrak? Ya banyaklah, saudara Google aja itu, ya kan? Betul enggak? Ya kan? Banyak kan proyek mangkrak kan? Dimulai, tapi tidak diselesaikan. Hanya dimulai saja, tapi tidak diselesaikan. Nah kalau Tuhan itu bekerja sampai tuntas, Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah. Ya, Tuhan itu bekerja sampai dengan tuntas. Artinya kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya saat itu Yesus sudah tahu bahwa penganiayaan dan penyalipan itu sudah berada di ambang pintu, sudah ada di depan sana, sudah dekat, tinggal sedikit lagi. Tetapi Dia tidak menghindar, Dia tidak lari, Dia menyelesaikannya sampai. Kalau kita lihat orang-orang politik di dunia ini, memulainya, begitu ada mau masalah, apa yang dilakukan? Lari. Betul? Kabur. Menghindar. Tapi Tuhan Yesus, Dia bekerja sampai dengan tuntas. Dia tidak menghindar, Dia tidak lari, Dia menyelesaikannya sampai akhir. Ya. Dan di sini kita bisa melihat perbedaan antara sikap Kristus dan sikap manusia pada umumnya. Manusia ketika mengetahui bahwa ada kesukaran itu sudah berada di depan mata, pada umumnya mereka akan segera menghindar, bersembunyi atau melarikan diri. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Ia tidak menghindari penderitaan tersebut, karena memang Ia datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya bagi kita. Di dalam kasih-Nya yang sangat besar, Ia rela membayar harga sampai lunas melalui pengorbanannya sampai mati, demi membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa. Di dalam kasih-Nya. Karena apa saudara? Kasih-Nya. Ia mengorbankan dirinya sampai kepada kesudahannya. Coba sekarang logik ya. Yang paling tinggi, yang paling termulia, turun mengambil rupa menjadi seorang manusia. Betul? Mengambil rupa menjadi seorang manusia, menjadi pelayan yang paling rendah. Kemudian saudara, di atas itu semua, di depannya sudah ada penderitaan, penganiayaan, salib, kematian. Kalau bukan karena kasih, apa saudara? Betul? Kalau uang, boro-boro. Ada orang yang sini karena uang mau mengorbankan diri. Karena kasih. Bukan karena saya baik, bukan karena Anda baik, bukan karena saya layak, Anda layak, tidak. Tetapi karena kasih-Nya, bukan karena kita layak, nggak ada yang layak satupun kita. Bukan karena kita pantas, nggak ada satupun kita yang pantas. Tapi kalau Yesus melakukan itu semua karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, Ia rela mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, kenapa tadi kita di awal bulan ini kita belajar temanya adalah kasih itulah yang mengangkat saudara. Ya, kasih itu, love lifted me. Kasih itulah yang mengangkat saudara. Kasih Kristus itulah yang mengangkat saudara. Kasih-Nya yang tak berkesudahan. Ia menunjukkan kasih-Nya sampai kepada akhir hidupnya. Amin saudara. Luar biasa saudara. Kasih, di dalam kasih-Nya Ia melayani,
mengambil posisi sebagai seorang hamba. Di dalam kasihnya ia dengan sabar berharap si Yudas bertobat. Di dalam kasihnya ia rela mengorbankan dirinya sampai dengan tuntas. Kan orang seringkali kan gini, berani hadapi resiko, berani, yakin. Gitu di mata sedikit resikonya, nggak berani, mundur. Sering kan orang gitu kan, yakin berani, ada lo gini pasti bisa. Tiba udah tidak dapat, mundurlah. Kalau Yesus kayak gitu saudara, waduh, gak ada kita yang menerima keselamatan satupun hari ini. Kalau tiba-tiba Yesus melihat orang banyak berkata, salibkan dia. Woi jangan ya, tolong jangan. Kalau ketika dicambuk dengan cambuk yang mencungkil daging gini kan, udah pernah saya tunjukkan kan, das katanya. Kalau habis kena cambuk, sakit kali, stop. Yesus tuh nggak pernah mangkrak. Yesus mengerjakan sampai dengan tuntas, walaupun cacian, makian, penganiayaan, ya, penderitaan, penyiksaan, kematian yang paling mengenaskan, ia tetap kerjakan saudara. Karena apa? Karena kasihnya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harusnya senantiasa mengucap syukur. Karena Tuhan kita, dari sini kita belajar saudara, bahwa Tuhan itu tidak memandang siapapun juga. Mau orang itu orang kaya, orang miskin, orang yang dari kasta yang rendah, orang dari mana, Tuhan tak pandang. Kenapa? Karena ia melayani pun juga sebagai seorang hamba. Ia melayani kepada sebagai seorang hamba, ia membasuh kaki para murid yang bukan orang terdidik, betul? Bukan orang yang berada, betul? Bukan karena orang kaya lalu Yesus basuh-basuh kakinya, bukan. Itulah kasih Tuhan. Di dalam kasihnya tahu orang yang di depan matanya akan mengkhianati dia, tetapi ia bersikap sabar. Dan di dalam kasihnya ia rela mengorbankan dirinya sampai dengan akhir saudara. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, tapi sampai akhir saudara. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Tuhan yang menjadi tauladan kita, Tuhan yang menjadi motivasi kita, ya, untuk kita itu terus percaya, berharap kepada Tuhan, dan ingat untuk tidak melupakan Tuhan, amin. Karena pengorbanan dan karyanya yang besar dalam hidup kita Bapak Ibu Saudari, saudara-saudari, jangan lupakan Tuhan. Haleluya, mari kita dudukkan.